hati-hatimu. Kudus berkenan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa kabar? Selamat tahun baru tahun 2022. Di hari yang ke-9 ini saya bersyukur kita semua pasti dalam keadaan sehat dan baik. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu semua, gak kerasa ya udah tahun baru lagi. Saya yakin betul kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak hal yang kita doakan, banyak hal yang kita harapkan. Tapi di dalam perjalanan tentu kita melakukan pekerjaan serta pelayanan kita sampai pada titik di mana kita merasa capek ya Bapak Ibu ya, merasa jenuh. Seringkali kita merasa bahwa aduh kok terlalu monoton, begitu lagi. Bapak Ibu, hari ini saya mau ingatkan, yang hari ini kita capek, yang hari ini kita letih, yang hari ini kita sedang berbeban berat, semangat Bapak Ibu. Kita harus nempel sama Koran yang betul, kita harus nempel kembali sama Tuhan. Karena disitulah sumber kekuatan kita, refreshment kita hanya di dalam Tuhan. Jangan kelihatan kita nguat-nguatin diri, nyenengin diri kita, atau berusaha nyenengin orang di depan kita. Tetapi betul-betul kita melekat sama Tuhan, karena kita tahu, karena cuma Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita lihat apa yang diingatkan di Kolose 3, ayatnya yang ke-22. Ya, kita baca ya Bapak Ibu ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Tuhan mengingatkan kita untuk menaati supervisor kita, atasan kita, gembala kita, orang-orang di atas kita dalam segala hal. Dan di sini diingatkan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Nah, ini yang sering kali terjadi, bahwa di dalam pekerjaan pelayanan ataupun kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita cover tuh. Kita nggak tunjukin apa yang memang sebenarnya kita rasain. Seringkali kita cover, kita nggak lakuin sebaik-baiknya. Yang tahu baik dan maksimal atau tidak cuma kita Bapak Ibu, betul ya? Cuma kita. Jadi Tuhan ingatkan, untuk itu lahir dari dalam, bukan dibuat-buat. Kita kerjakan segala sesuatu dengan semaksimal yang kita bisa. Melainkan dengan tulus hati, karena apa? Karena takut akan Tuhan. Sebagaimana kita kerjakan itu buat Tuhan. Di ayat yang ke-23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Nah, seringkali kita itu tidak melakukan itu dengan sesuai apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan. Kita perlu lakukan segala sesuatu itu dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin buat Tuhan. Sehingga dari situ kita akan lakukan itu mungkin dengan 2-3 kali dengan lebih serius dan lebih presisi. Di 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang diperuntukkan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Jadi di Kolose ini kita diingatkan untuk kita bekerja sebaik mungkin sebagaimana kita mengerjakannya buat Tuhan. Jadi kalau kita mengerjakan itu tidak didasari dengan kekuatan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan kita gampang sekali ngerasa jenuh. Kita gampang sekali kita merasa capek. Tetapi di saat kita melakukan bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita nggak ngerasa capek Bapak Ibu. Tetap kita ngerasa capek, tapi kita tahu kita sedang ngerjain bagian apa. Dan kita sedang mengerjakan untuk siapa. Sehingga kalau kita itu mengerjakannya untuk Tuhan, di dalam pekerjaan kita di duniawi, dalam pekerjaan kita dalam pelayanan yang kita lakukan di gereja, kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kita nguat-nguatin diri kita, tapi pada saat kita lemah, tangan Tuhan yang kuat turun megang kita untuk kita bisa berjalan lagi melakukan apa yang menjadi pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu semua, jangan sedih, jangan takut, jangan putus asa, dan jangan berhenti. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah berhenti sama hidup kita. Dia selalu dorong kita, dia selalu jaga kita, dia selalu topang kita untuk kita bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Kalau hati kita melakukannya sebaik mungkin sebagaimana kita lakukan untuk Tuhan. Renungkan Bapak Ibu Kolose yang ketiga ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Happy nice weekend. Tuhan Yesus memberkati. Kusimpan perkataanmu jujur